Hai adik-adik, apa kabar? Ayo kita belajar bersama Kak Wahyu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar peran Indonesia dalam berbagai kerjasama di ASEAN. Hubungan perdagangan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kawasan ASEAN berkembang pesat, sehingga dibentuklah berbagai jenis kerjasama di antara negara ASEAN. Bentuk kerjasama bidang sosial budaya di ASEAN yang pertama adalah meningkatkan kerjasama pencegahan penyalahgunaan narkotika. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dalam memberikan bantuan korban bencana alam. Yang ketiga, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan di Indonesia. Yang keempat, mengadakan pekan dan festival film. Yang kelima, menyelenggarakan festival lagu dan seni. Yang keenam, memberikan bantuan kepada korban bencana topan Haiyan di Filipina. Yang ketujuh, memberikan bantuan kepada korban konflik dari Rohingya, Myanmar. Yang kedelapan, menangkap bandar narkoba dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Yang kesembilan, berperan aktif dalam kegiatan budaya ASEAN. Dan nomor 10, peserta dan tuan rumah SEA Games. Kemudian, bentuk kerjasama bidang politik di ASEAN. Yang pertama, pertemuan atau kunjungan antar pimpinan negara untuk membicarakan kerjasama antar negara. Yang kedua, meningkatkan rasa saling menghormati dan menghargai ideologi masing-masing negara. Yang ketiga, mematuhi batas-batas negara, baik wilayah darat maupun laut. Yang keempat, mematuhi kedaulatan negara lain. Yang kelima, prinsip kerjasama ASEAN bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak negara tertentu, dan aktif artinya aktif mewujudkan ketertiban dunia. Yang keenam, sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Yang ketujuh, membentuk komunitas keamanan bersama ASEAN. 8. Membentuk perundingan pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. 9. Menyelenggarakan KTT ASEAN. 10. Memfasilitasi perundingan pemerintah Filipina dengan gerakan separatis Moro. Yang ke-11, perlindungan HAM. Dan yang terakhir adalah Menteri Luar Negeri menjadi pembicara dalam konferensi APEC. Bentuk kerjasama ekonomi di ASEAN. Yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN untuk perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Yang kedua, menyediakan cadangan keamanan pangan ASEAN. Yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Dan yang keempat, mengadakan kegiatan ekspor dan impor komoditi unggulan antar negara. Yang kelima, pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi, contohnya AFTA dan APEC. Yang keenam, mengikut sertakan menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi. Yang ketujuh, termasuk negara pengekspor kopi, kelapa sawit, timah, dan ikan. Dan yang kedelapan adalah aktif dalam pembangunan proyek-proyek industri ASEAN. Bentuk kerjasama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di ASEAN. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. 2. Menyelenggarakan Olimpiade Matematika dan Sains. 3. Membentuk Komite Pengetahuan dan Teknologi. 4.
mengirim dosen, guru, dan tenaga ahli ke Malaysia pada tahun 1970. 5. Mendukung pembentukan Komite Pengetahuan dan Teknologi. 6. Melakukan pertukaran pelajar. 7. Menyelenggarakan dan menjadi peserta Olimpiade Matematika dan Sains. 8. Menjadi peserta dan tuan rumah dalam penyelenggaraan kompetisi robotik. Nah, adik-adik, apakah kalian sudah memahami materi dari video tersebut? Jangan ingat lelahnya belajar, tapi ingatlah buah manis yang bisa dipetik kelak ketika sukses. Selalu ikuti channel Kak Wahyu untuk mendapatkan video pembelajaran berikutnya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Terima kasih.